Perkenalkan, nama saya Andreas William Togata. Saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Audit Manajemen. Yang pertama, bagaimana menganalisis audit manajemen fungsi pemasaran. Audit manajemen fungsi pemasaran digunakan untuk melihat dan menentukan peluang dan area masalah yang akan dihadapi maupun sedang dihadapi dan mampu membuat langkah perbaikan yang sesuai dengan kondisi perusahaan agar terciptanya bentuk pemasaran yang efektif dan efisien yang didukung dengan fungsi-fungsi. Yang kedua, bagaimana menganalisis audit manajemen fungsi pembelian. Fungsi pembelian sering dianggap fungsi yang paling penting dan paling berpengaruh pada unit-unit operasi yang ada di perusahaan. Pada banyak perusahaan, fungsi pembelian merupakan awal dari sebuah proses bisnis dengan tujuan memenuhi permintaan pelanggan. Perusahaan harus membeli barang kebutuhan dan bahkan yang akan diminta untuk mengumpulkan atau memproduksi produk perusahaan. Ini adalah proses dalam mendapatkan barang bahan baku, komponen dan layanan yang merupakan tugas utama dan tanggung jawab Departemen Pembelian. Dalam sebuah perusahaan di mana terdapat sistem pembelian efektif, pembelian material dapat menghemat biaya bagi perusahaan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menganalisis audit manajemen fungsi manufaktur. Audit perusahaan manufaktur adalah pemeriksaan dan penilaian komprehensif terhadap keseluruhan fungsi untuk menentukan apakah berjalan sesuai prosedur dan menentukan apakah kinerja tersebut memuaskan. Sebenarnya audit ini dilakukan tidak hanya terbatas pada unit produksi manufaktur, tetapi juga berlaku untuk keseluruhan proses produksi termasuk keuangan dan operasional. Audit ini juga berperan melengkapi fungsi. Yang keempat, bagaimana menganalisis audit manajemen terhadap kepastian mutu. Audit mutu didefinisikan sebagai proses sistematik, independen, dan terakomodasi untuk memperoleh bukti, dan audit mengevaluasi secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi. Audit sistem mutu biasanya dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian aktivitas organisasi terhadap standar dan sistem manajemen mutu yang telah ditentukan dan secara efektif dari penerapan sistem tersebut. Audit mutu juga merupakan suatu pengujian yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah aktivitas mutu dan hasil sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan apakah pengaturan tersebut dapat diimplementasi. Yang kelima, bagaimana menganalisis penyusunan laporan hasil audit. Tahapan dalam membuat laporan audit yang pertama, meminta dokumen keuangan. Yang kedua, mempersiapkan rencana audit. Yang ketiga, menjadwalkan rapat terbuka. Yang keempat, melakukan kerja lapangan di lokasi. Yang kelima, menyusun laporan. Dan yang keenam, menyiapkan pertemuan penutupan. Yang ketujuh, qualified opinion, wajar tanpa pengecualian. Kedelapan, qualified opinion atau opini wajar dengan pengecualian. Terima kasih. Asalah hasil UTS saya. Terima kasih, Ibu.